Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, bersama semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin atau satu giliran jaga di waktu malam." Refren, penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Refren, penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dipunggar.
Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang tuannya, atas orang-orangnya, untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan suatu pertanyaan. Siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Dalam Injil Matius yang terdiri dari 28 bab itu, kita menemukan jawaban di 5 tempat. Di 5 tempat. Yang keempatnya sudah kita dengar, kita renungkan, semoga masih sedikit ingat. Yang pertama yakni khotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit. Bab 5 sampai dengan bab 7. Di situ ada 111 ayat. Saya hanya ingat jumlah ayatnya, tentang isinya sedikit lupa. Ya sedikit ingat. Ini yang pertama. Dan yang kedua yakni bab 10 tentang panggilan dan perutusan para murid. Tentang panggilan dan perutusan para murid. Kemudian yang ketiga yakni bab 13. Sebagai seorang guru, nanti minggu depan kita sudah memasuki bulan kitab suci, temanya sama. Kita akan berkasi sebagai seorang guru dari Injil Markus. Kalau hari-hari ini dari Injil Matius. Sebagai seorang guru, Yesus mengajar dengan cerita, dengan dongeng, dengan perumpamaan. Kemudian yang keempat, yakni bab 18. Yesus bicara tentang gereja, tentang jemaat. Yang terakhir, yakni yang kelima, bab 24 dan 25, khotbah tentang akhir zaman. Mungkin dalam bahasa kita itu hari kiamat atau kematian kita masing-masing. Tapi ada sayangnya di mana? Ternyata tema yang begitu penting tentang akhir zaman dalam liturgi harian, ternyata kita diajak hanya mendengarkan 3 hari. Hari ini, kemudian besok, dan Sabtu sudah berakhir nanti. Bahkan untuk Injil Matius sudah berakhir nanti hari Sabtu. Ini artinya apa? Tema yang itu penting berkaitan dengan kehidupan kita, ternyata kita hanya merenungkan tentang kematian, tentang akhir zaman hanya sedikit. Pesannya apa untuk kita hari ini? Yesus meminta kepada para murid, kepada kita semua, kita diminta untuk berjaga-jaga dan siap siaga. Untuk berjaga-jaga dan siap siaga. Mengapa? Nanti kedatangan Yesus pada akhir zaman seperti pencuri di waktu malam. Biar pencurinya itu sebaik apapun. Mungkin ada orang Katolik pencuri, tidak mungkin akan beritahu, Pak, Bu, pada hari Minggu pagi atau nanti pada waktu malam hari, Bapak Ibu ke gereja, tolong ya siapkan kuncinya ditaruh di sana,
Sebelumnya mungkin juga siapkan kopi, juga nasinya. Nanti saya akan mencuri. Tidak ada saya kira seorang pencuri memberitahu yang semacam itu. Kita diminta untuk siap siaga dan berjaga-jaga. Kemudian kita juga diminta oleh Yesus menggunakan kesempatan atau waktu dengan sebaik mungkin. Waktu yang tersedia hanya sangat pendek, sangat singkat. Kita diminta menggunakan dengan sebaik-baiknya. Yang diminta oleh Yesus kepada kita semua, bahwa kita itu diminta untuk menjadi hamba yang setia dalam iman. Diminta untuk menjadi hamba yang setia dalam iman. Pertanyaannya, apakah kita kira-kira sudah menjadi hamba yang setia dalam iman? Berkat Allah menyertai kita semua.